Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Rumi Anafis. Di sini saya ingin mempresentasikan untuk proyek tes UTS mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi SDMM Fakultas Manajemen Universitas Pajajaran. Mari kita simak untuk soal-soalnya berikut ini yang ingin saya presentasikan. Untuk soal yang pertama yaitu fungsi permintaan kapan suatu barang ditentukan oleh persamaan P sama dengan 10 min Q, sedangkan penawarannya P sama dengan 2 plus 0,5 Q. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tersedia di pasar dan buatkanlah grafiknya. Untuk menjawab nomor 1 yaitu QD atau P sama dengan 10 min Q, QS atau P sama dengan 2 plus 0,5 Q. Untuk rumusnya VT sama dengan VS, 10 min Q sama dengan 2 plus 0,5 V, 10 min 2 sama dengan V plus 0,5 V, 10 min 2 plus Q 0,5 V menjadi 8 sama dengan 1,5 V. Q 8 per 1,5 menjadi Q 5,33. Dan P sama dengan 10 Q, P 10 sama 10 min 5,33 menjadi hasilnya 4,67. Untuk penawarannya P sama dengan 2 plus 0,5 Q, P minus 2 sama dengan 0,5 Q, dan P minus 2 sama dengan 0,5 Q dikali 2 per 4 per P dikurangi 2 kali 2 sama dengan 0,5 kali 2 Q. Jadi P minus 4 sama dengan Q, QS-nya sama dengan 2 P minus 4. Untuk grafiknya di sini GD-nya ada titik pertemuan antara GD-nya P sama dengan 10 minus Q, Q sama dengan 10 minus P menjadi isinya ditarik lurus 10,0 untuk di garis P-nya, dan di garis C-nya ditarik 0,10, dan QS-nya P sama dengan 2 plus 0,5 Q, Q sama dengan 2 P min 4. Lalu untuk P-nya dibuat 0,2, yang Q-nya juga minus 4,0. Nah, di sini ada titik pertemuannya yang disebut E sama dengan Q, P. E-nya menjadi 5,33, titik pertemuannya di 5,33 dan 4,6. Dan soal yang berikutnya yaitu nomor 2, diketahui fungsi permintaan dan penawaran suatu barang adalah P sama dengan 12 min 2 Q dan P sama dengan 3 plus Q. Jika pemerintah mengenakan pajak proporsional sebesar 25%, maka tentukan satu keseimbangan pasar sebelum dan sudah ada pajak. Besarnya pajak per unit yang ditanggung produsen dan konsumen, 3 total pajak yang ditanggung produsen dan konsumen, 4 total pajak yang diterima pemerintah atau negara, dan 5 gambar tanggal upahnya. Dan jawaban nomor 2 yaitu permintaan PD sama dengan 2 plus min 2 atau PD sama dengan 2 plus min 2 B. Penawaran QS sama dengan 3 plus Q atau QS sama dengan 3 plus P. Pemerintah pajak proporsional 25%, P sama dengan 0,25. Nah, untuk yang sebelum pajaknya, GD sama dengan QS 12 min 2 V sama dengan 3 plus Q, 12 min 3 sama dengan Q plus 2 V, lalu hasilnya 9 sama dengan 3 V, V sama dengan 9 per 3, hasilnya Q sama dengan 3.
Lalu untuk ini PD-nya sama dengan 12 min 2Q, PD sama dengan 12 min 2 kali 3, PD sama dengan 12 minus 6. Dengan hasilnya PD sama dengan 6, atau PS sama dengan 3 plus Q, PS 3 sama dengan 3 plus 3, dalam kurung 3, PS sama dengan 6. Lalu penyelesaian sebelum pajak Q sama dengan 3, P sama dengan 6. Dan sesudah pajak penawaran setelah PS sama dengan 3 plus I plus pajak, permintaan tetap PD sama dengan 12 min 2Q, garis dalam pasarnya menjadi 12 min 2Q sama dengan 3 plus Q plus 0,25. Lalu 12 min 2Q sama dengan 3,25 plus Q. 12 min 3,25 sama dengan 2Q plus Q. Lalu hasilnya 8,75 sama dengan 3Q, Q sama dengan 8,75 per 3 menjadi Q 2,92. Dan PD-nya sama dengan 12 min 2Q. P sama dengan 12 min 2 kali 2,92. P sama dengan 12 min 5,84 menjadi P sama dengan 6,16. Penyelesaian sesudah pajak Q sama dengan 2,92, P sama dengan 6,16. Lalu yang B, untuk besaran pajak per unit yang ditanggung produsen dan konsumen. Pajak per unit T kali P 0,25 kali 6,16 sama dengan 1,54. Dan besar pajak per unit yang ditanggung konsumen TK sama dengan PE min E, TK sama dengan 6,16 min 6, TK sama dengan 0,16. Dan besaran pajak per unit yang ditanggung produsen TP sama dengan T kurangin TK. TP sama dengan 0,25 minus 0,16, TP sama dengan 0,09. Dan yang C, total pajak yang ditanggung produsen dan konsumen, yaitu konsumen TK sama dengan dalam kurung PE dalam kurung PE kali QI. TK sama dengan PE kurangin PE kali QI, TK 6,16 dikurangin 6 dalam kurung kali 292. TK sama dengan 0,47. Produsen TP sama dengan T dikurangin TK, TP sama dengan T kurangin TK, TP sama dengan 0,73 dikurangi 0,47, hasil TP sama dengan 0,26. Dengan total pajak yang diterima pemerintah yaitu TKII kali T. Dengan T sama dengan 2,92 kali 0,25 menjadi T sama dengan 0,73. Dan sebelum pajaknya ini untuk grafiknya sebelum pajak di Q sama dengan 3, PD sama dengan 6, dibuat di garis menjadi Q sama dengan 3 dan PD sama dengan 6, dan sesudah pajak 2,92, P sama dengan 6,16. Jadi koordinatnya P 12,0 sama 0,6, dan koordinatnya Q 3,25,0 dan 0,3,25. Jajar gambarkan kurva. Kurva untuk
PD atau GD sama dengan 12 min 2P, PS atau GS sama dengan 3 plus P. Kurva permintaannya GD sama dengan 12 min 2P, titik potong terhadap sumbu V, maka P sama dengan 0. GD sama dengan 12 min 2P, GD jadi koordinatnya G sama dengan G, P. GD sama dengan dalam kurung 12,0. Jadi G sama dengan 12. Ini 12. Dan B titik potong terhadap sumbu B, maka I sama dengan 0. GD sama dengan 12 min 2P, 0 sama dengan 12 jadi koordinatnya. GB-nya 2P sama dengan 12 kali 0,6. Jadi P sama dengan 12 per 2 sama dengan P6. Jadi P-nya di sini 6 juga. Ini yang GS sudah baca, grafiknya GS belum baca. Lalu soal selanjutnya yaitu nomor 3, fungsi permintaan akan suatu barang ditentukan oleh persamaan P sama dengan 80 minus PQ, sedangkan penawarannya P sama dengan 20 plus 2Q. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 5 atas setiap unit barang yang diproduksi. Tentukan A. Keseimbangan pasar sebelum subsidi, B. Keseimbangan pasar sudah subsidi, C. Bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen atau SK, D. Bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen atau SP, E. Jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah atau S. Untuk jawabannya nomor 3, permintaan P sama dengan 80 minus PQ, penawarannya P sama dengan 20 plus 2Q, pemerintah memberikan subsidi 5 untuk setiap barang. Yang A, keseimbangan pasar sebelum subsidi. PD sama dengan PS, 80 minus PQ sama dengan 20 plus 2Q. 80 minus 20 sama dengan 4Q plus 2Q. Menjadi 60 sama dengan 6Q. Q sama dengan 60 per 6 dengan hasil Q sama dengan 10. Untuk PD sama dengan 80 minus PQ, PD sama dengan 80 minus P dikali 10. 4P dikali 10, PD sama dengan 80 minus 40, dengan hasil PD sama dengan 40. Dan PS 20 plus 2Q, PS 20 plus 2 kali 10, PS 20 plus 20 menjadi PS sama dengan 40. Keseimbangan pasar sebelum subsidi P sama dengan 40, I sama dengan 40. Untuk yang nomor B, yang huruf B, keseimbangan pasar setelah subsidi. P sama dengan 20 plus 2Q dikurangi subsidi. P sama dengan 20 plus 2Q sama dikurangi 5 menjadi P sama dengan 15 min 2Q. Dan PD sama dengan PS, 80 minus 4Q sama dengan 15 min 2Q. 80 dikurangi 15 sama dengan 4Q plus 2Q. Dan 65 sama dengan 6Q. Q sama dengan 65 per 6. Dengan hasilnya Q 10,83. Dan PD sama dengan 84Q. PD sama dengan 80 minus 4 kali 10,83. Yang tadi hasil dari Q-nya. PD 80 minus 4, 3,32. PD sama dengan 36,68. Jadi keseimbangan setelah subsidi P sama dengan 36,68 dan Q sama dengan
10,83. IS menjadi 36,68,10,83. Untuk bagian C, yaitu bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen atau SK. SK sama dengan PE min BI, SK PE min BI, SK 40 dikurangi 36,83, SK sama dengan 3,17. D. Bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen atau SP. SP sama dengan subsidi kurangi SK. SP sama dengan yang subsidinya tadi 5 dikurangi SK 3,17 sama dengan SP menjadi 1,83 dan E jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah. S sama dengan kali subsidi. S 10,83 dikali 5 menjadi S 54,15. Dan soal yang nomor 4, dalam suatu perekonomian tertutup telah diketahui variabel-variabel berikut ini. C sama dengan 300 plus 0,60 YD, I sama dengan 150 plus 0,15 Y, D sama dengan 400, T sama dengan 300. A. Hitunglah tingkat keseimbangan pendapatan keseluruhan agregat dalam perekonomian ini. B. Berapa besar belanja konsumsi. D. Berapa besar nilai investasi. D. Gambarkan tingkat keseimbangan dalam satu diagram. Ini yang untuk yang nomor huruf A, hitung tingkat keseimbangan. Y sama dengan AE atau Y sama dengan D plus I plus D. Y sama dengan 300 plus 0,60 YD plus dalam kurung 150 plus 0,15 Y tutup kurung plus 400. Y sama dengan dalam kurung 300 plus 0,60 kurung Y dikurangin T tutup kurung plus kurung 150 plus 0,15 Y tutup kurung plus 400. Y sama dengan 300 plus 0,60 kurung Y min 300 tutup kurung plus 150 plus 0,15 Y plus 400. Y kurung 300 plus 0,60 Y dikurangi 180 tutup kurung plus kurung 150 plus 0,15 Y tutup kurung plus 400. Y sama dengan buka kurung 120 plus 0,60 Y tutup kurung plus buka kurung 150 plus 0,15 Y tutup kurung plus 400. Y sama dengan 670 plus 0,75 Y. Y min 0,75 Y sama dengan 670 0,25 Y sama dengan 670 menjadi Y 670 per 0,25 sama dengan Y 2680. Yang huruf B belanja konsumsi keseluruhan. C sama dengan 300 plus 0,60 jadi atau C sama dengan 300 plus 0,60 Y dikurang T tutup kurung. C sama dengan 300 plus 0,60 buka kurung 2680 minus 300 tutup kurung. C sama dengan 300 plus 0,60 buka kurung 2380. C sama dengan 300 plus 1428. C sama dengan 1728.
Yang huruf C, belanja investasi keseluruhan. I sama dengan 150 plus 0,15. Y 150 plus 0,15 kali 2680. I sama dengan 150 plus 402. I sama dengan 552. Dan untuk diagramnya di sini samaannya Y sama dengan 3. 670 plus 0,75 Y 2680. Jadi di sini ada sejajar ya, sejajar sejajar 2600 di titik pertemuan E 2680, 2680 ya, contohnya. Lalu dilanjut di soal nomor 5. Soal nomor 5, biaya total yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan ditentukan oleh persamaan C sama dengan I pangkat 2 dikurangin 2P C plus 200. A pada tingkat produksi berapa unit biaya total minimum. B hitung biaya total minimum. C hitung biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya variabel rata-rata. Yang D berapa besar biaya marginal jika produksi dinaikkan 4 unit. Untuk jawabannya nomor 5A, tingkat produksi berapa unit biaya total ini minimum dengan rumus Q sama dengan min B per 2A. I sama dengan min tutup kurung min buka kurung min 24 tutup kurung per 2 tutup buka kurung 1 tutup kurung Q sama dengan 24 per 2. Q sama dengan 12. Dan yang huruf B 5B hitunglah biaya total minimum dengan rumus YP sama dengan minus buka kurung P kuadrat min 4AC tutup kurung per 4A. C sama dengan minus buka kurung minus 24 kuadrat minus 4 buka kurung 1 tutup kurung dikali 200 sama dengan 4 kali 1. C sama dengan minus 576 kurang 800 kurung per 4. C sama dengan minus buka kurung minus 224 tutup kurung per 4. C sama dengan 224 per 4. C sama dengan 56. Jika biaya total C minimum berada pada saat Q sama dengan 12 unit dengan nilai C sama dengan 56. Untuk 5, untuk huruf D, biaya tetap atau visi VC sama dengan 200, biaya variabel atau VC sama dengan Q kuadrat min 24 Q. VC Q-nya Q kuadrat dari yang huruf A yaitu 12 kuadrat min 24 dikali 12 VC 144 dikurangi 288 VC sama dengan 144. Biaya rata-rata AC sama dengan C per I. AC C itu dari soal nomor 5B ketemu C sama dengan 56 itu per 12. C sama dengan 4,67. Biaya tetap rata-rata AFC delta FC AFC sama dengan FC per I. AFC sama dengan 200 per 12 AFC
sama dengan 16,67. Biaya variabel rata-rata AJ sama dengan VG per Q, AFC sama dengan minus 144 per 12. AVG sama dengan min 12. Dan D jika V sama dengan 4 plus 12 sama dengan 16. D sama dengan V kuadrat kurang 24Q plus 200. D sama dengan 16 kuadrat min 24 kali 16 plus 200. D 256 dikurangi 384 plus 200 sama dengan C sama dengan 72. Jadi MC sama dengan delta C per delta Q. MC sama dengan 72 per 56 per 16 min 12. MC sama dengan 16 min 4. Dengan hasil MC sama dengan 4. Jadi untuk produksi dari 12 unit menjadi 16 unit diperlukan tambahan atau biaya marginal sebesar 4. Dan soal nomor 6 yang terakhir yaitu total penerimaan yang diperoleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan min 0,5 kuadrat 0,5 Q kuadrat plus 45 Q. Sedangkan biaya total yang dikeluarkan C sama dengan Q 3 sama dengan Q kubik sama min 8 kuadrat 8 Q kuadrat sama plus 57 Q plus 2. Hitunglah profit perusahaan jika dihasilkan dari terjual barang sebanyak 20 dan 30 unit. Hitunglah jawaban nomor 6. Hitunglah profit jika barang sebanyak 20 dan 30 unit. N sama dengan R dikurangi C. N sama dengan min 0,5 Q kuadrat plus 45 Q dikurangi Q kubik min 8 Q kuadrat plus 57 Q plus 2. N sama dengan minus 0,5 Q kuadrat plus 45 Q min Q kubik plus 8 Q kuadrat dikurangi 57 Q min 2. M sama dengan min Q kubik plus 7,5 Q kuadrat min 12 Q min 2. Lalu ini Q sama dengan 20, N sama dengan min Q kubik plus 7,5 Q kuadrat min 12 Q min 2 diturunkan ya. N sama dengan min 20 kubik plus 7,5 kali 20 kuadrat min 12 kali 20 min 2. Dengan hasilnya N sama dengan min 8.000 plus 7,5 dikali 400 dikurangi 12 kali 20 min 2. Jadi N sama dengan min 8.000 plus 3.000 dikurangi 240 min 2 dan menjadi N min 5.242. Q yang Q sama dengan 30, N sama dengan min Q kubik plus 7,5 Q kuadrat min 12 Q per 2 min 2. N sama dengan min 30 kubik plus 7,5 kali 30 kuadrat min 12 kali 30 min 2 dengan hasil N minus 27.000 ditambah 900 dikurangi 360 min 2 menjadi N sama dengan min 26.462. Untuk sekian dan terima kasih untuk presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.